Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 95, Kematian. Mata Sumin sedingin es saat dia menatap tuan muda dari keluarga Snow Mountain. Di sisinya adalah Yeling yang matanya sama dinginnya. Sumin mengambil pedang di tangannya dan mengarahkannya ke pria di depannya. Ayolah, serunya, menjelaskan siapa targetnya. Bahkan tuan muda yang biasanya percaya diri merasakan hatinya menggigil ketika dia merasakan aura Sumin secara bertahap menjadi semakin mengesankan. Qi mengepul dari tubuhnya untuk menciptakan penghalang yang jelas di sekitar tubuhnya. Sementara pedang di tangannya menyerap begitu banyak Qi, dengungannya menjadi semakin keras. Sambil menggertakkan giginya, tuan muda itu mulai mengutuk dirinya dan keluarganya karena telah membuat musuh yang begitu kuat. Jika Sumin tetap menjadi prajurit bintang 2 seperti yang terlihat di awal, maka tidak akan ada alasan bagi keluarganya untuk dipaksa ke dalam kesulitan seperti itu. Namun, sekarang setelah mereka tahu dia adalah prajurit bintang 5, mereka merasa seolah-olah telah menendang sarang lebah. Sumin melihat tuan muda ini tidak maju. Yang dia lakukan hanyalah mencengkeram senjatanya lebih erat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Sudah waktunya untuk memulai pertempuran. Pertama kali tuan muda bertemu Sumin, kekuatannya rendah. Sangat rendah, sebenarnya, dia bisa membunuhnya dengan kedipan tangannya, tapi hari ini energi kuat yang meledak dari tubuh Sumin mengejutkannya. Itu bahkan telah melampaui tingkat energinya. Akibatnya, tuan muda ini tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan yang mengesankan melonjak saat Sumin menginjak tanah dan menembak ke depan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Pedang ada di tangannya, seluruh udara berderak dengan energi saat dia melesat melewatinya. Kekuatan agung melonjak dari tubuhnya seolah-olah dia memiliki Qi yang tak ada habisnya. Tuan muda itu terkejut, tetapi dia telah dilatih dengan baik. Saat dia melihat Sumin bergerak ke arahnya, reaksinya cepat. Ledakan keras terdengar liar, dan Qi yang keras meledak dari tubuh Sumin bahkan menyebabkan dedaunan di tanah meledak menjadi debu. Setiap penonton didorong mundur oleh kekuatan kekerasan yang disebabkan oleh tabrakan. Tubuh tuan muda tersentak mundur oleh kekuatan mengamuk dari Sumin. Setelah 10 langkah yang bagus, dia akhirnya berhenti. Garis kecil darah menetes di sudut bibirnya. Sumin juga terpaksa mundur selangkah dari tabrakan itu. Namun demikian, dia lebih unggul, dan hanya 1 langkah yang diambil mundur. Dari hasilnya, semua orang bisa melihat siapa yang lebih unggul dalam pertukaran ini, tetapi beberapa mulai berdebat apakah Sumin memiliki energi untuk melanjutkan serangan seperti itu atau tidak. Itu harus sangat menguras kolam Qi-nya. Mata semua orang dengan cepat melihat ke arah tuan muda yang sangat menyedihkan itu, dan mereka merasa terkejut di dalam hati mereka. Sungguh tidak terduga bahwa salah satu jenius teratas dari generasi yang lebih muda telah dipaksa ke dalam keadaan seperti itu hanya setelah satu pertukaran dari sosok yang tidak dikenal. Ke depan, wajah tuan muda itu muram. Tangannya mencengkeram gagang senjatanya lebih keras. Dia dengan santai menyeka darah dari sudut bibirnya. Meskipun sepertinya dia tidak terlalu terluka, hanya dia yang tahu persis betapa buruknya situasi itu baginya. Dia sudah terluka parah, dan dia hanya memiliki energi yang cukup untuk melakukan satu serangan habis-habisan. Ayo cepat selesaikan ini. Dia meraung ke langit. Qi muncul di sekujur tubuhnya. Sumin menyeringai. Pria ini jelas seorang ahli eksternal seperti dirinya. Jadi dia menggunakan energi untuk meningkatkan kekuatannya dan kekuatan senjatanya. Sumin adalah ahli internal dan eksternal, tetapi dia tidak punya waktu untuk fokus pada aspek internal. Yang dia tahu hanyalah sikap Satering Palem dan Radiant Jade Shower. Dia bisa menganggap busur roh sebagai cara untuk menggunakan energi internal serta dunia devouringnya. Namun, ini bukanlah sikap yang benar. Itu hanyalah cara untuk menggunakan Qi dan termasuk dalam kategori ketiga antara praktik internal dan eksternal. Tiba-tiba Sumin tersenyum dan menutup matanya sejenak. Dia merasa seluruh dunia menyatu dengannya. Perlahan rona merah kecil muncul di sekujur tubuhnya sebelum pedang itu menyala. Tidak hanya itu, tetapi angin di sekelilingnya mulai bertiup kencang. Angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai, namun Sumin berdiri di tengahnya, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Seolah-olah badai tidak mampu menyentuhnya.
Melihat bagaimana pedang menjadi menyala dan angin bertiup kencang, semua ahli menjadi khawatir. Jelas Sumin membuat badai, tapi bagaimana caranya? Mereka belum pernah mendengar tentang seorang ahli yang dapat mempengaruhi cuaca atau mendengar tentang pedang yang berubah menjadi merah seperti nyala api. Meskipun Sumin memiliki api yang menyala dari pedangnya, matanya sedingin sebelumnya. Dia mengirim seberkas cahaya pedang ke arah Tuan Muda, langsung memotong salah satu kakinya. Ah! Jeritan itu bergema ditiup angin dan terbawa jauh. Darah mulai menyembur keluar, dan semua orang bisa mencium bau busuk. Sumin mengangkat kepalanya dan menembakkan pedang lagi ke kaki terakhir Tuan Muda itu. Ini dihapus secepat yang pertama. Lawannya langsung jatuh ke tanah karena dia tidak tahan lagi. Sinar pedang ini sangat tajam dan cepat. Bahkan ketika pemuda itu melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri, dia gagal. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan yang menyedihkan. Kami akan membunuhmu. Dia berteriak dengan suara penuh kebencian yang berada di ambang kegilaan. Jika kamu membunuhku, kami tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Kamu akan mati dengan kematian yang menyakitkan, kami akan membuatmu berharap. Tidak ada lagi kata yang diucapkan saat satu lagi cahaya pedang bersinar. Kepala Tuan Muda berguling dari tubuhnya dan tidak bergerak lagi. Seolah-olah kamu akan membiarkanku pergi, Sumin mencibir pada mayat itu. Dia telah melepaskan energi angin yang diserap Qi-nya saat melawan peri di pagoda darah. Seolah-olah dia terhubung dengan angin. Ketika dia memasuki tahap menjadi satu dengan dunia, angin datang untuk memanggilnya. Sumin menyadari betapa kuatnya Tuan Muda itu dan untuk mengalahkannya dia membutuhkan kekuatannya di puncaknya. Akibatnya, untuk mencapai puncak, dia melepaskan semua Qi-nya dan menjadi satu dengan dunia. Dia mengandalkan energi api dan menggunakan angin untuk membuat lingkungan yang menguntungkan. Aku masih perlu meningkatkan penggunaan angin Qi dan angin, gumamnya pada dirinya sendiri, tetapi untuk saat ini dia puas dengan penampilannya. Meskipun Sumin telah menggunakan hampir semua kartu yang tersedia untuknya, dia tidak keberatan. Dia telah membuktikan bahwa kekuatannya sangat luar biasa. Dia tersenyum bahagia saat dia pergi menuju orang-orang gunung salju lainnya. Beri aku hadiah yang kamu tempatkan di kepalaku, katanya dengan santai. Dia mengambil semua barang pada Tuan Muda dan menempatkannya di dalam jubahnya. Anggota Snow Mountain tidak berani menunda. Meskipun Yeling seharusnya berurusan dengan mereka, pertarungan antara dia dan Tuan Muda begitu cepat sehingga tidak ada orang lain yang punya waktu untuk menyerang. Karena itu, mereka semua masih hidup. Tidak ada yang berani membuang waktu. Mereka bergegas menyerahkan materi yang akan mereka tukarkan untuk kepala Sumin. Pria muda itu mengambilnya begitu saja. Dia menempatkan mereka semua di dalam harta penyimpanannya dan mengemasnya di dalam jubah. Sekarang dia adalah ahli dengan peringkat tertinggi di seluruh peringkat lembah abadi, dan tidak ada yang berani merampoknya. Seandainya dia melakukan pertarungan serius melawan Tuan Muda, pertarungan di mana dia harus mempertaruhkan nyawanya, tentu saja, banyak prajurit akan seperti serigala, menunggu untuk melemparkan diri ke arahnya ketika dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, bukan itu masalahnya. Meskipun Sumin telah menggunakan sebagian besar kartu trufnya, tidak ada yang mengetahuinya. Semua orang takut masih ada serangan yang lebih kuat yang dia miliki. Sumin menyadari hal ini, tetapi dia merasa agak riang saat ini. Tidak ada yang mau menyerangnya kecuali mereka memiliki kekuatan besar, Sumin yakin tidak ada yang bisa membuat kekuatan atau faksi seperti itu entah dari mana. Sumin yang terkekeh tidak peduli dengan pegunungan salju lainnya, para ahli, tidak ada dari mereka yang bisa menimbulkan ancaman baginya. Dia memunggungi mereka saat dia berjalan kembali ke tempat Ouyang Xiu berdiri. Meskipun Ouyang Xiu berharap Sumin memiliki kekuatan tersembunyi, dia tidak pernah menyangka itu luar biasa. Dia sangat terkejut dan terguncang. Tetap saja, dia dengan cepat menenangkan diri. Dia tertawa terbahak-bahak saat menamparkan bahu Sumin. Kakak Su tidak sesederhana penampilannya. Aku merasa beruntung telah menjadi temanmu daripada musuh. Ouyang Xiu berseru, dan dia bersungguh-sungguh dengan kata-kata ini dengan sepenuh hati. Bahkan jika keluarga Ouyang tidak mungkin merekrut Sumin, adalah ide yang bagus untuk berteman dengannya. Dia adalah seorang pemuda,
seorang pemuda yang sangat muda, dan tetap saja, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Aspirasi masa depan untuk pakar ini tidak terbatas. Ouyang Xiu sangat bersemangat. Untuk memperhatikan Su Min adalah keuntungan besar baginya. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan peringkat tertinggi di peringkat lembah abadi maka biarlah. Dia merasa bahwa persahabatan dengan Su Min jauh lebih penting. Di luar peringkat lembah abadi, semua orang terdiam saat mereka melihat orang-orang gunung salju. Beberapa memiliki belas kasihan di mata mereka, yang lain puas dengan Schadenfreude kematian jenius Snow Mountain. Mata sekutu Snow Mountains dipenuhi dengan kebencian saat mereka melihat Su Min sementara musuh mereka sombong dan tidak mampu menyembunyikan senyum mereka. Tuan muda yang baru saja meninggal oleh Su Min ini adalah orang terkuat mutlak di generasi muda Gunung Salju. Kehilangan dia sama dengan kehilangan aset masa depan dan kehormatan mereka. Mereka membutuhkan ahli seperti dia untuk memimpin sekte mereka ke tempat yang lebih tinggi, tetapi sekarang sepertinya harapan mereka untuk menjadi lebih kuat harus menunggu sampai jenius tak tertandingi muncul di keluarga mereka. Ini jelas merupakan kegembiraan besar bagi keluarga dan sekte lain, tetapi juga menyegel nasib Su Min. Snow Mountain akan melakukan apapun untuk membunuh Su Min. Bahkan jika aturan penjaga adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang membalas dendam atas apa yang terjadi di peringkat lembah abadi, siapa yang akan menegakkan aturan seperti itu? Jika Snow Mountain membunuh Su Min, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Semua orang menyadari hal ini tetapi jujur, tidak ada yang benar-benar peduli tentang itu. Su Min memang jenius tidak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya, tapi dia bukan bagian dari sekte dan keluarga mereka. Meskipun mereka ingin berteman dengannya, tidak ada artinya bagi mereka jika dia mati. Dia sudah sangat berguna bagi mereka karena membunuh beberapa petarung utama Snow Mountain. Bab 96, Solar Crow dan Lunar Rabbit. Kakak Su, mengapa kamu tidak ikut denganku ke perkemahan keluargaku? Kami akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menyentuhmu, janji Ouyang Xiu sambil mengabaikan risiko yang terlibat. Sekarang Tuan Muda Snow Mountain sudah mati, banyak dari mereka yang sebelumnya bersekutu dengan Snow Mountain sekarang berusaha menjauhkan diri. Melihat Ouyang Xiu, keluarga-keluarga ini dapat dengan mudah melihat bahwa dia sedang membangun hubungan bersama dengan teka-teki dinamis yang muncul dalam peringkat lembah abadi mereka. Dia tampak lemah pada awalnya, tetapi ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya sungguh luar biasa. Api yang dia perlihatkan mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat orang dari peringkat kelima menampilkan api seperti itu sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa Su Min telah menguasai menjadi satu dengan dunia. Apakah menurutmu dia adalah prajurit bintang 6? Atau bisakah dia menggunakan api duniawi dari menjadi satu dengan dunia? Seseorang bertanya. Su Min, yang berdiri agak di belakang, tiba-tiba tercerahkan. Sebelumnya, dia mengira bahwa api yang muncul berasal dari pedang, bahwa pedang di tangannya hanyalah harta dunia lain. Namun, sekarang dia mengerti mengapa nyala api muncul pada saat yang sama dia pertama kali menjadi satu dengan dunia dan setiap kali sesudahnya. Ouyang Xiu juga mengerti bahwa ini adalah api duniawi, tetapi dia tidak menyadari apakah Su Min benar-benar prajurit bintang 6 atau tidak. Menjadi prajurit bintang 6 pada usia ini sama sekali tidak pernah terdengar. Su Min tahu bahwa beberapa tuan muda ini telah mencapai peringkat kelima hanya karena mereka telah berlatih 5 tahun lebih lama darinya. Selain itu, mereka diberi sumber daya tak terbatas dari keluarga dan sekte mereka. Bakat mereka juga cenderung mirip dengan bakat Su Min. Su Min dibesarkan di dunia di mana dia tidak pernah diberikan sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya sebagai seorang anak. Tuannya, yang memberinya pedangnya, tidak pernah memberikan sumber daya kepadanya sebagai contoh. Pertama kali dia bersentuhan dengan pil obat adalah ketika dia berada di kota Richu. Kurangnya sumber daya ini adalah alasan Su Min tidak mencapai peringkat yang lebih tinggi sebelumnya, tetapi dia akhirnya berhasil menyusul rekan-rekannya karena pagoda darah, bahkan mungkin sedikit di atas mereka. Dalam hal memahami dunia di sekitar mereka dan energi di dalamnya, Su Min lebih terampil daripada rekan-rekannya. Karena dia pengecualian, dia bisa memahami menjadi satu dengan dunia. Su Min sepenuhnya tenggelam dalam pikirannya saat dia secara otomatis bergerak mengikuti Ouyang Xiu. Teman barunya ini tidak mengganggunya, sebaliknya,
dia hanya diam-diam membawa mereka ke sudut pasar tepi danau. Di sudut ini ada sekelompok ahli. Kebanyakan dari mereka beberapa tahun lebih tua dari Sumin. Ada wanita dan pria. Beberapa memiliki kecantikan yang tiada taraf, sementara yang lain bertubuh seperti raksasa dengan otot yang membengkak di sekujur tubuh mereka. Ketika Sumin dan Ouyang Xiu memasuki perkemahan ini, semua orang melihat ke arah dua orang yang datang dengan santai. Sumin berhasil membangunkan dirinya dari pikirannya dan menatap orang-orang di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun pertarungan antara Sumin dan Tuan Muda baru saja terjadi, para ahli ini sudah mengetahui hasilnya. Mereka semua sadar bahwa Sumin telah menang, sekarang dia ada di sana sebagai tamu Tuan Muda mereka sendiri. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, suasana cukup tegang. Sumin merasa sedikit malu ditatap oleh begitu banyak orang, tetapi dia juga tidak yakin bagaimana menghadapinya, jadi dia hanya berdiri di sana di sisi Ouyang Xiu dan tidak berkata apa-apa. Tak satu pun dari orang-orang ini yang berani berbicara sebelum mereka diizinkan melakukannya. Oleh karena itu, mereka semua hanya memandang Sumin dengan rasa ingin tahu. Sambil menghela nafas, Ouyang Xiu langsung menebak emosi semua orang yang hadir. Dengan genggaman tangannya, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Ini adalah saudara Su, dia memperkenalkan Sumin dengan cepat. Saya yakin Anda semua telah mendengar tentang kekuatannya dan bantuan yang telah dia berikan kepada kami. Gunung Salju akan tetap sebagai salah satu hegemoni dari reruntuhan abadi selama beberapa tahun. Ketika generasi mereka yang lebih tua meninggal, mereka tidak akan memiliki siapapun untuk diambil alih. Pada saat itu kita akan dapat berhasil mengurangi Tuan satu persatu. Semua orang bersorak gembira ketika mereka mendengar kata-kata ini. Memang benar bahwa meskipun sekarang tidak masalah bagi Snow Mountain, itu akan sangat berarti bagi mereka ketika datang ke generasi berikutnya. Mereka akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika mereka menemukan kejeniusan tak tertandingi lainnya di generasi berikutnya, maka mereka telah menyia-nyiakan semua sumber daya untuk menghasilkan seorang kejeniusan yang telah jatuh jauh sebelum waktunya. Perlakukan saudara Su seperti kamu memperlakukanku, dia adalah saudaraku, dia lebih kuat dari kita semua di sini, dan dia pantas mendapatkan rasa hormatmu. Su Min agak kaget mendengar kata-kata itu diucapkan secara langsung. Meskipun dia kuat, dia juga menyadari kekuatannya. Dia tahu bahwa jika seluruh Kam Ouyang mengeroyoknya, kemungkinan besar dia akan kalah. Bahkan jika dia menggunakan seluruh energinya dan Ye Ling di sisinya, mereka berdua akan mati. Ouyang juga menyadari hal ini, tetapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari membunuh Sumin. Meskipun dia akan menempati peringkat nomor 1 di Immortal Valley Ranking, dia merasa berteman dengan Sumin lebih berharga. Dengan bakat mencengangkan dan menakutkan yang dia tunjukkan sejauh ini, suatu hari dia pasti akan menjadi abadi sejati. Saat itu hubungan mereka akan dapat membantu keluarga Ouyang menjadi keluarga nomor 1 di seluruh reruntuhan abadi. Dia sangat muda, gumam seseorang, sementara yang lain setuju, mereka mengatakan dia lebih kuat dari kita, tetapi dia terlihat sangat lemah. Mungkinkah dia bukan ahli eksternal tetapi ahli internal? Kami tidak melihat pertempurannya sendiri, jadi saya rasa masuk akal jika hal itu dibesar-besarkan. Mengapa saudara Xiu begitu baik terhadap orang asing ini? Jika kita berkelompok, kita bisa langsung membunuhnya dan mencuri barang-barangnya. Ada banyak orang berbicara bersama. Meskipun mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena fakta bahwa Su Min telah mengalahkan Tuan Muda Gunung Salju, mereka tidak senang dengan fakta bahwa Ouyang Xiu mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara mereka. Bukankah itu juga termasuk Tuan Muda mereka? Ini tidak bisa mereka terima. Banyak yang dipenuhi dengan dorongan untuk menantangnya dalam pertandingan sparring. Mereka merasa ingin menantangnya bertanding, tetapi tidak ada yang melakukannya. Mereka mengerti bahwa dia saat ini adalah tamu di kemah mereka, dan mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Kalau tidak, kemungkinan tuan muda mereka akan marah pada mereka. Kami punya tenda cadangan yang bisa kamu pinjam, kata Ouyang Xiu dengan sopan. Dia membawa Su Min ke tenda besar yang ditempatkan tepat di sebelah tenda terbesar di Kam, U200B. U200B, kamu baru saja melawan Tuan Muda Gunung Salju, kata Ouyang sambil tersenyum. Kamu pasti lelah. Beristirahatlah,
Dan kemudian kita akan mengadakan perjamuan malam ini. Saya yakin banyak saudara dan saudari saya memiliki banyak pertanyaan untuk Anda dan ingin tahu lebih banyak tentang kultivasi Anda. Sangat sulit untuk mengerti bahwa kamu mampu mencapai peringkat setinggi itu di usia yang begitu muda. Tuanmu pasti sangat luar biasa. Sumin hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya beruntung, katanya dengan suara rendah. Pertempuran itu bisa saja menjadi kekalahanku seandainya aku tidak berusaha sekuat tenaga. Meskipun Sumin berbicara seperti ini, Ouyang Xiu tidak mempercayainya. Ouyang tidak menanyainya lebih jauh. Sebaliknya, dia tersenyum penuh arti dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, tolong istirahat sebentar dan pulihkan energimu sehingga kamu siap untuk jamuan malam ini. Sumin mengucapkan terima kasih sebelum dia berbalik dan memasuki tenda. Saat dia duduk di tanah, dia mengeluarkan banyak harta penyimpanan dan mulai meletakkan barang-barang di seluruh tanah. Satu demi satu item muncul. Sumin mulai menumpuknya. Semua inti binatang masuk ke satu tumpukan, dan gulungan dengan kemampuan pergi ke yang lain. Harta karun ajaib pergi ke tumpukan ketiga. Makanan dan minuman ditumpuk sendiri. Pakaian ditempatkan di samping bersama dengan pil obat dan jamu. Emas ditempatkan langsung ke dalam harta penyimpanan kosong, dan barang-barang lain-lain berada di tumpukan terakhir. Sumin membutuhkan 2 jam penuh untuk menyortir setiap item ke dalam tumpukan masing-masing. Saat dia selesai, Sumin mengerti bahwa dia benar-benar telah menjadi kaya. Emas saja sudah cukup untuk mengisi seluruh harta penyimpanan. Bukan hanya emas tetapi juga logam mulia dan permata. Harta karun ini cukup untuk membayar kehidupan mewah. Sumin merasa senang. Sekarang dia tidak miskin dan bisa memberikan apapun yang diinginkan Meilin. Hal berikutnya yang paling menarik yang dia miliki adalah inti binatang buas. Inti binatang mengandung energi binatang buas, dan mereka dapat digunakan untuk meningkatkan peringkat kultivasi seseorang. Mereka lebih lemah dari pil obat, tapi juga lebih mudah didapat. Inti binatang juga bisa digunakan sebagai mata uang untuk pembudidaya. Sumin saat ini memiliki hampir 1000 inti binatang dari berbagai peringkat. Membunuh pembudidaya telah meningkatkan kekayaannya secara luar biasa. Meskipun Sumin merasa senang dengan kekayaan yang tiba-tiba meningkat, dia juga mengerti bahwa ini hanyalah uang. Dia bisa dengan mudah mendapatkannya dengan cara lain, tapi ada sesuatu yang dia tahu tidak bisa dia dapatkan dengan mudah. Sumin bukan dari sekte atau keluarga besar, jadi menemukan kemampuan dan sikap hampir mustahil baginya. Setelah membunuh semua ahli ini, dia berhasil menemukan beberapa sikap dari berbagai peringkat dan kemampuan eksternal. Saat ini, kekuatan internalnya tidak terlalu kuat. Dia mengendalikan busur roh dan panah ki. Dia mengerti dia bisa mengendalikan angin di udara di sekitarnya, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan ini, dia masih tidak tahu. Itu adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk direnungkan dan mendapatkan pencerahan. Saat ini, di tengah turnamen peringkat yang keras ini, Sumin tidak punya waktu untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk berkultivasi. Oleh karena itu, mata Sumin tertuju pada tumpukan kemampuan dan sikap. Dia benar-benar ingin meningkatkan kekuatan internalnya. Sebelum yang lainnya, dia mulai membaca gulungan demi gulungan. Berserking, kemampuan yang digunakan untuk pembudidaya eksternal untuk memungkinkan ki mereka terbakar dengan kecepatan tinggi tetapi meningkatkan kekuatan pembudidaya dengan seluruh bintang. Cerukan energi dan menyebabkan seseorang menjadi lemah selama beberapa hari sesudahnya. Sumin tercengang saat melihat kemampuan ini. Meskipun harganya mahal dan konsekuensi penggunaannya cukup parah, jika dia menghadapi musuh yang sangat kuat, maka berserking akan menjadi kemampuan yang sangat berguna. Mengesampingkannya, Sumin menoleh untuk melihat kemampuan dan sikap lainnya. Senyum muncul di wajahnya saat dia mengambil kuda-kuda yang disebut Claws of the Solar Crow dan Lunar Rabbit. Sikap ini dia peroleh dari membunuh Tuan Muda Snow Mountain. Dia tidak pernah diberi waktu untuk menampilkan kekuatan dari kemampuan ini. Dia harus menjadi prajurit bintang 6 sebelum mungkin untuk memulai bahkan pelatihan di dalamnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.